Blotan adalah perusahaan pengadaan barang pemerintah berupa mebler sekolah yang berkedudukan di Sleman, Yogyakarta. Akar cerita ini ditulis oleh Ol Fatih Maulana. Hai semuanya, nama saya Fatih, penakluk kota impian. Ia adalah junjungan kami. Amin. Arloji tanpa jam. Demi masa. Episode 6. Detak jantung menara kecil. Hancurnya sang pemimpin waktu ternyata tidak serta-merta mengakhiri persoalan negeri arloji tanpa jam. Di berbagai sudut kota, gerakan liar para loyalis Monsier masih bermunculan. Meneror, mereka menyusun jebakan, menggalang massa, dan bersiaga seolah menanti komando terakhir. Situasi sangat mencekam, seakan kekacauan belum benar-benar menemukan ujungnya. Menara waktu yang telah hancur berantakan seperti memanggil generasi penerusnya, dan tak lama kemudian muncul menara anakan, tingginya hanya setengah dari induknya dan berdiri tak jauh dari puing-puing asalnya. Sebuah peringatan menggema ke seluruh pemakai token. Katanya, segera isi ulang jika ingin memperpanjang hidup. Kepanikan pun menyebar bagai gelombang tak terlihat, menghantam seluruh sudut kota tanpa ampun. Keributan menjalar di mana-mana, merambat dari sudut-sudut kota hingga ke titik-titik penjualan token kehidupan yang mendadak lumpuh karena stok yang mengering. Manusia berdesakan, suara-suara meninggi, dan kecemasan menggumpal di udara. Di pojok-pojok ATM, antrean mengular tanpa ujung. Jari-jari gelisah menekan layar yang berkali-kali gagal merespons, hingga derasnya transaksi memaksa mesin-mesin itu menyerah. Error satu persatu, seakan waktu sendiri ikut tersendat di tengah kekacauan. Shad, Gozal, dan tim dalam jumlah besar segera kembali memasuki lorong bawah tanah. Gozal meminta tim Arslan yang didampingi orang-orang Gozal tetap berjaga di permukaan dan mencari gedung kokoh untuk dijadikan benteng pertahanan. Formasi tim Gozal dan tim Arslan kini semakin kuat setelah mendapat bantuan dari kelompok Laten Gozal di pantai timur Borneo yang membawa perlengkapan tempur jauh lebih lengkap, termasuk pasukan robot. Dulu, ketika sama-sama menjadi petualang pelabuhan, Gozal dan Monsier pernah menjelajahi lorong-lorong gelap Borneo. Karena itulah, Gozal begitu hafal denyut pergerakan di bawah tanah negeri tersebut. Setelah menempuh lorong sepanjang kurang lebih 1 kilometer, tim Gozal mendapati aktivitas mencurigakan tak jauh dari lokasi menara waktu indukan. Gozal dan Shad segera berbagi peran untuk mengepung pusat layar holografik. Komper mendobrak pintu dengan satu hentakan keras. Robot setinggi tubuhnya menerobos masuk sambil berteriak lantang, "Angkat tangan!" Seluruh orang di ruangan itu sontak mengangkat tangan. Salah seorang melangkah maju, berdiri di hadapan robot dengan wajah penuh ketakutan. "Kami hanya pekerja, Tuan. Tolong keluarkan kami dari sini," pinta Sokyu lirih. Komper masuk, melangkah lebih dalam, dan memerintahkan 30 orang di ruangan itu berkumpul di depan tembok. Mereka menurut tanpa perlawanan. Sokyu, salah seorang dari mereka, kembali maju dan berkata, "Saya yang memegang sandi untuk masuk ke pusat gravitasi menara anakan yang ada di lantai bawah." Sokyu mengajak Komper menyusuri koridor menuju pusat gravitasi, sementara 5 orang ditugaskan menjaga ruang holografik. Setibanya di sana, Sokyu menjelaskan secara rinci fungsi dan rahasia tempat itu, seraya memohon agar dirinya segera dibebaskan dan dipulangkan ke negara asalnya. Komper menatap takjub pada mesin modern yang mereka sebut pusat gravitasi. Sebuah teknologi mutakhir dengan cap produksi dari negara tertentu. "Bisa jadi di tempat lain ada kejahatan serupa seperti ini," gumamnya pelan. Saat Sokyu hendak meledakkan pusat gravitasi itu, Shad mencegahnya. Ia memilih kembali ke ruangan awal dan menanyakan keinginan orang-orang yang ditahan. Ternyata, mereka hanya ingin pulang ke negara masing-masing.
Mereka adalah para korban penculikan kelompok Monzier yang telah terkurung selama bertahun-tahun. Di atas permukaan, Arslan dan tim mendekati menara waktu anakan. Menara bergetar halus seperti makhluk yang hidup menghirup dan mengembuskan udara. Menara kusam tapi mengeluarkan kengerian bagi mata-mata yang memandang. Dari pusat ruang kendali, ratusan kabel bercahaya mengalir ke berbagai arah, membentuk jaringan yang menyerupai akar serabut pohon raksasa. Di tengah ruangan itu, berdiri sebuah mesin bulat berputar lambat, memancarkan cahaya keperakan yang berdenyut seirama detak jantung. Inilah jantung buatan yang mereka sebut pusat detak gravitasi Corneo. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya yang sudah hancur. Arslan berdiri di depannya, wajahnya basah oleh keringat. Suara mesin berdengung rendah, bercampur dengan alarm yang terus berdering. Shafeira dan Midina di sampingnya menatap layar hologram yang berputar cepat, memperlihatkan angka waktu yang mengatur seluruh negeri. Jam, menit, detik, semuanya hidup dari sini. Mobi dan Alang dalam kondisi siaga. Kalau kau menekan tombol itu, kata Arslan pelan, semua sistem akan berhenti. Tak hanya waktu mereka, tapi juga detak token rakyat Corneo. Adanya menara anakan ini membuat sistem waktu yang sempat terhenti menjadi hidup kembali. Kebebasan itu hanya dirasakan rakyat Corneo dalam sekejap. Sekarang keributan terjadi di mana-mana. Rakyat Corneo ketakutan dengan ancaman yang bertubi-tubi. Shafeira terdiam. Ia berpikir keras. Ia tahu, napasnya berat, tapi matanya menyala dengan keyakinan yang tak bisa lagi dipadamkan. Berhenti bukan berarti mati, katanya. Kadang justru di situ hidup sebenarnya dimulai. Sebelum Arslan sempat menjawab, pintu besi di belakang mereka meledak terbuka. Pasukan Corneo menyerbu tim Arslan dengan senjata elektromagnetik terarah ke mereka. Tapi gerak mereka setengah lunglai. Arslan dan kawan-kawan bersiaga penuh di balik tembok-tembok besar. "Turunkan tangan kalian," teriak salah satu petugas. "Kau melanggar hukum waktu tingkat tertinggi di Corneo." Suaranya melemah. Arslan mengintip, menatap mereka. Seragam hitam, wajah tanpa ekspresi, mata disembunyikan di balik helm reflektif. Ia sempat berpikir, mungkinkah dulu mereka juga manusia seperti dirinya, sebelum sistem waktu menjadikan mereka mesin? Arslan berbisik cepat. 5 detik lagi sinyal mereka kembali normal. Kalau kita tidak bertindak sekarang. Arslan menatap layar besar di depan mereka. Angka raksasa menunjukkan 06, 05, 04. Ia menutup mata sejenak, mengingat wajah-wajah yang jatuh di pantai. Ribuan orang yang mati karena kehabisan pulsa hidup. Orang-orang yang makan kulit-kulit pohon dan rumput-rumput liar. Ingatan itu menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Bukan kemarahan, tapi rasa kasih sayang yang terlalu dalam pada sesama. Saatnya mereka diselamatkan, katanya. Waktu bukanlah Tuhan, gumamnya, dan manusia bukanlah angka. Tangannya bergerak cepat menekan kubah jam miliknya. Petugas pertama menembak. Arslan dan kawan-kawan melompat ke samping, mengaktifkan perisai darurat dari tokennya. Cahaya biru bagai kilat meledak seperti riak air. Arslan dan tim menekan tombol merah besar di tengah panel jam miliknya. Sekejap, semua cahaya di ruangan bergetar. Mesin berputar makin cepat. Suara alarm berubah menjadi pekikan panjang. Lalu, hening. Cahaya di jantung Corneo padam. Jam-jam digital di seluruh Corneo berhenti. Drone yang melayang di udara jatuh satu persatu, terempas ke darat. Di jalan-jalan, orang-orang menatap arloji mereka. Semuanya membeku di angka yang sama. 00, 00, 00. Inilah untuk kedua kalinya. Jam 00 terjadi dalam satu malam. Shafeira, Midina, Mobi dan Alang terjatuh. Ditimpa puing-puing, napasnya tersengal.
Kau berhasil, teriak mereka pada Arslan. Arslan berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya diselimuti cahaya biru lembut yang perlahan memudar. Tapi token di pergelangan tangannya mulai retak. Cahaya di dalamnya berkilau seperti bintang yang sekarat. Dari luar jendela menara, dunia tampak beku. Burung hantu terjatuh dari pohon karena tak ada daya. Ombak di laut membeku di tengah gerakannya. Namun di antara kebekuan itu, ada keheningan yang damai. Seolah bumi sedang menarik napas setelah berabad-abad dikekang oleh jarum jam. Arslan menatap satu persatu timnya. Mungkin kita tidak akan lama, tapi setidaknya kita sempat menghentikan waktu sebelum waktu menghentikan kita. Shafeira dan Midina menggenggam tangannya. Air matanya mengalir. Kalau ini akhir, maka biarlah kita berakhir tanpa jam. Terdengar suara dinding yang retak di seluruh ruangan. Suara yang sangat menakutkan dan membuat hati ciut. Apakah itu suara mesin raksasa yang mulai runtuh? Arslan menarik Shafeira dan Midina ke arahnya. Memeluknya erat seolah tak ingin melepasnya lagi untuk selamanya. Cahaya dari jantung Corneo melenting ke angkasa dan meledak di sana, memancarkan gradasi warna seperti fajar baru. Tapi mereka tidak melihat si penguasa arloji atau wakilnya ada di sana. Arslan dan tim berlari menjauh dari reruntuhan. Berjarak 1 kilometer dari mereka, tim Shad dan Gozal serta para pekerja bawah tanah berlari kencang menghindari reruntuhan lorong ambruk yang mengejar mereka setelah Gozal menekan tombol dari Sokyu. CV Blotan adalah perusahaan pengadaan barang pemerintah berupa mebler sekolah yang berkedudukan di Sleman, Yogyakarta.